Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, kesaksian dalam penderitaan, diambil dari Yeremia 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Yeremia banyak mengeluh karena mengalami depresi dan tekanan secara mental. Dia sedih, kecewa, dan marah. Kata-katanya kepada Allah setelah ia dipasung oleh Imam Pasihur menunjukkan sungut-sungut. Dia mengharapkan ibunya melakukan aborsi saat ia masih ada dalam kandungan, bahkan mengutuki hari kelahirannya sendiri. Tetapi di sisi lain, ia tetap setia kepada Tuhan dan tetap memberitakan firman-Nya, sekalipun mereka yang diajarnya tidak mau mendengarkannya. Di tengah tekanan dan penolakan, Yeremia tak kuasa menolak panggilan Tuhan. Setiap kali ia berniat menolaknya, firman Allah seakan mau meledak dalam dirinya. Ada keinginan untuk meninggalkan pelayanan, namun hati nuraninya menderita. Akhirnya ia memilih untuk setia melayani sekalipun ancaman dan tekanan terus membuntutinya. Biarpun menderita, Yeremia memiliki iman yang gigih kepada Allah. Ia terus memperjuangkannya. Mengikut Kristus dan dikaruniai Roh Kudus tak menjadikan kita berkekuatan supranatural, tidak pula membuat kita berkuasa atas dunia, ataupun memberikan jaminan kelimpahan dan kemapanan dalam segala hal. Sebaliknya, menjadi pengikut Kristus membuat hidup kita penuh tantangan dan risiko. Untuk memperjuangkan iman kita, sering diperhadapkan dengan penderitaan, kepedihan, kelemahan, dan tekanan. Namun ada kekuatan, keberanian,
dan penghiburan dari Tuhan. Dapatkah kita merasakan sukacita di tengah penderitaan yang membuat kita setia mewujudkan iman kepada Tuhan? Hidup yang harus kita jalani tak selalu mudah, tetapi penyertaan Tuhan selalu tinggal tetap. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai sepanjang perjalanan hidup kami, anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun masalah silih berganti, tantangan, keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kami, bahkan menghampiri kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, Engkaulah yang memberikan kami pengharapan. Biarlah kami tetap berjalan dengan iman dan pertolongan Roh Kudus senantiasa membuat kami tetap kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.